Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Abdi Aziz dengan NIM 135222040. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari praktikum saya, yaitu mengenai Most Basic Penetration Testing Lab, dengan tujuan untuk bisa memahami dasar-dasar celah keamanan pada aplikasi web. Yang mana sebelum dilanjut, saya ingin menceritakan beberapa kendala teknis. Yang pertama, karena memang laptop saya ini menggunakan sistem operasi Windows, sehingga untuk toolchain keamanan otomatis itu terbatas jika dibandingkan dengan Linux, dan memang ada opsi lain apabila kita bisa menggunakan WSL. Tetapi ada kendala juga di device saya sehingga WSL-nya ini terjadi error dan korup juga sehingga beberapa kali diinstal masih belum berhasil. Maka dari itu tetap dipilih dengan Windows meskipun dengan segala keterbatasannya. Di samping itu juga ketika dijalankan si MBPTL-nya ini di device saya, ternyata si target environment-nya itu dia nggak punya beberapa utilitas esensial. Misalnya seperti Nmap, Netcat, dan lain-lain itu ternyata tidak bisa. Di sini dilampirkan salah satu buktinya ketika di komen ternyata not found. Dan atas dasar keterbatasan tersebut, maka memang ada beberapa cara alternatif yang saya gunakan. Misalkan, karena memang device ini Windows, sedangkan si server targetnya itu Linux, maka akan ada perbedaan ketika karakter di ending command line-nya. Kalau nggak salah, ada yang disebut dengan /r dan /n. Nah, maka dari itu untuk mengakalinya di sini, setiap kali saya membuat sintaks perintah, maka pada akhirnya menggunakan karakter komentar, supaya nanti tidak terjadi si konflik format baris tersebut. Di samping itu juga ada beberapa metode alternatif yang akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi untuk fase pertama reconnaissance, yang mana ini fase paling dasar, yaitu pengumpulan informasi. Tujuannya untuk mengetahui terlebih dahulu si attack surface-nya, tanpa perlu melakukan interaksi. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah melihat si source code, yaitu source code analysis terlebih dahulu. Yang mana seringkali kita sebagai developer itu bisa saja melakukan human error, di mana meninggalkan komentar yang penting dalam kode HTML kita. Yang mana mungkin si kodenya ini tidak di-render browser sehingga tidak terlihat. Tetapi begitu kita inspect atau kita view source, maka akan terlihat dan disinilah kita dapatkan flag yang pertama, yang mana berupa komentar HTML yang belum dihapus oleh developer. Nah, selanjutnya, di samping itu juga ketika kita membangun aplikasi di atas HTTP atau HTTPS, otomatis kita bakal menggunakan beberapa header. Dan kalau memang sebagai developer ini kita tidak jeli, maka akan bisa terjadi si headernya ini justru membocorkan informasi yang berlebihan atau informasi yang penting, yang berbahaya untuk diketahui orang lain. Entah itu versi perangkat lunak dan lain-lainnya. Dan di sini kita bisa lihat ketika dilakukan curling, maka kita bisa lihat ada beberapa header yang digunakan di localhost 80 ini. Dan salah satunya adalah si flag tersebut, yaitu flag kedua. Kita lanjut lagi, bahwa untuk berjalannya suatu aplikasi, maka tentu akan selalu menggunakan lebih dari satu port, yang mana setiap port itu berfungsi sebagai pintu masuk dari masing-masing layanan. Nah, di sini kita mencoba melakukan pemindaian port dengan menggunakan Nmap. Dan di sini kita bisa lihat terdapat beberapa port yang terbuka, dan salah satunya selain dari 80 yang menjadi basic dari si MBPTL ini, juga terdapat port 8080 yang sama-sama berjalan di atas HTTP. Dengan demikian bisa kita buka si port 8080 dan ternyata di sini kita bisa lihat terdapat halaman yang sebetulnya masih under maintenance. Dan disitulah kita menemukan flag yang ketiga. Selanjutnya, kita juga bisa mencoba untuk mencari panel admin, yang mana otomatis pasti biasanya suatu web itu memiliki halaman khusus untuk pengaturan admin. Maka dari itu di sini menggunakan tools eksternal lagi yang bernama directory search, tujuannya untuk melakukan brute forcing. Kira-kira dari directory tadi yang 8080 itu ada folder dan akses ke mana saja. Di sini kita bisa lihat hasil scanningnya cukup banyak. Dari sekian directory tadi ada beberapa, misalkan administrator, kemudian juga CSS dan sebagainya. Dan kita akan coba ulik lebih dalam si administrator ini.
Kita coba buka link si HTTP-nya, dan ternyata muncullah halaman login admin, dan di situ juga terdapat flag keempat. Salah satu top 10 OAuth yang sering kali muncul atau bahkan hampir setiap tahun muncul itu adalah SQL injection. Dan di sini bisa dapat terjadi ketika aplikasi itu gagal melakukan sanitasi input sebelum disisipkan ke query basis data. Dan ketika kita memasuki halaman utama si web tadi, yang mana itu berisi dari daftar buku dan bisa kita lihat book detailnya, kita bisa lihat di URL-nya ada parameter ID. Dan di sini saya pun berpikir apakah mungkin bisa kita lakukan SQL injection, yang mana umumnya untuk pengecekannya dengan kita tambahkan petik 1. Dan ketika ditambahkan petik 1 tadi, ternyata si web tersebut malah mengembalikan pesan sintaks kesalahan SQL, yang mana artinya inputan kita sebagai user itu ternyata langsung masuk ke basis data tanpa disanitasi terlebih dahulu. Dan disitulah kita temukan si flag 5, yang mana kalau memang suatu web itu sudah aman dari SQL injection, maka kemungkinan yang muncul bukanlah pesan error. Bisa jadi memang langsung halamannya yang tidak ditemukan atau input yang tidak valid. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa dia rentan melakukan SQL injection. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa halaman admin itu bisa kita temukan. Nah, kita akan mencoba untuk bisa mengakses sebagai admin. Nah, pertama-tama kita perlu melakukan extraction data terlebih dahulu. Tools yang kita gunakan pada kesempatan kali ini bernama SQL Map, yang mana kurang lebih tujuannya juga untuk melakukan brute forcing, untuk mengetahui kira-kira ada database apa saja, dan kemudian isinya apa saja. Di sini bisa terlihat bahwa ada beberapa data, salah satunya adalah administrator. Dan kita akan coba melakukan dumping dari si data administrator tadi, dan ternyata di sini kita temukan flag ke-6. Pun juga ditemukan ada data berupa username beserta pasangan passwordnya, yang mana ini juga merupakan tools bagi kita untuk bisa login. Sayangnya kalau tadi kita lihat, si password admin tersebut masih dalam bentuk hash. Sedangkan untuk bisa kita masukkan ke web, maka perlu kita dapatkan versi yang plain text-nya. Maka dari itu kita ambil hash tadi, yang mana asumsinya kemungkinan di hash dengan format MD5, maka kita masukkan ke web online, misalkan di sini hash.com, untuk melakukan decrypt. Dan dari situlah kita dapatkan password plain text-nya, sehingga kita coba masukkan dan ternyata berhasil masuk. Dari sini kita temukan halaman admin utama untuk melakukan insert book, dan di situ juga terdapat flag ke-7. Selanjutnya, tadi kita sudah berhasil masuk ke halaman admin. Maka kita akan coba melakukan eksekusi kode jarak jauh melalui web shell. Yang mana ini bisa terjadi apabila web kita atau aplikasi yang kita bangun itu tidak memvalidasi jenis atau isi file yang diunggah oleh pengguna. Dengan demikian, pengguna bisa saja mengunggah script berbahaya atau berekstensi PHP yang itu nanti dieksekusi oleh server web kita. Dan di sini kita akan memanfaatkan kerentanan tersebut. Kita akan coba membuat script PHP berbahaya sederhana. Di sini cukup hanya mengget CMD aja. Kemudian kita simpan sebagai shell.php. Nah, selanjutnya kita coba unggah ke field yang seharusnya untuk mengunggah foto buku. Dan di sini ternyata berhasil. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan begitu sudah berhasil di-upload, kita akan coba cari tahu si file PHP tadi disimpan sebagai apa. Karena memang basicnya pasti ketika kita memanage data, maka kita akan melakukan hash terlebih dahulu terhadap si nama filenya, supaya tidak terjadi redundansi. Kalau memang nanti ada file lain yang bernama sama. Dan ternyata file yang tadi kita upload itu di-hash menjadi seperti ini. Dan dari situ kita akan coba memanfaatkan dengan kita tahu sudah ada file dengan nama sekian, kita akan coba akses kira-kira ada file apa lagi yang berada di satu folder yang sama. Dan pertama-tama kita akan cek dulu, kita punya akses sejauh apa dengan melalui curling yang ini, UMI. Dari sini didapatkan respon www.data, yang mana artinya saat ini akses kita masih terbatas sebagai user biasa. Dan
seperti tadi yang sudah dibahas, kita akan coba akses ada file apa saja selain file kita. Dan di sini bisa dilihat ada beberapa file lain, misalkan ada 4 file ini dan dengan macam-macam aksesnya. Misalkan di sini ada yang root yang strip-strip, artinya kita tidak punya akses di situ untuk root.txt, sedangkan untuk user.txt masih bisa kita akses. Nah, kita akan coba akses si user.txt ini dan ternyata disitulah kita mendapatkan flag ke-8. Tadi kita sudah mendapatkan akses ke sebagai user biasa. Lalu bagaimana kalau kita coba menaikkan level akses kita menjadi administrator sistem? Ini yang akan kita lakukan di flag ke-9. Yang mana biasanya kalau yang tadi kita lakukan itu seringkali kita mengirimkan satu perintah, lalu server merespon, lalu udah koneksinya putus. Nah, sekarang yang kita akan lakukan, kita akan berusaha supaya koneksinya itu berkelanjutan, sehingga bisa kita terus-menerus lakukan perintah. Dan di sini kita akan meminta bukan kita yang menghubungi server, melainkan server yang menghubungi komputer kita. Dan di sini digunakan teknologi ketiga lagi, yaitu netcat. Yang mana nanti akan ada 2 command prompt. Command prompt yang pertama itu sebagai listener. Misalkan nanti kita akan buka port 1337 untuk menunggu koneksi masuk. Sedangkan command prompt yang kedua untuk menghubungkan tadi ke si command prompt pertama. Dan kalau tadi kita lihat sebelumnya ada istilah-istilah manajemen akses. Dan disinilah yang bakal kita coba ambil. Karena tadi kalau kita lihat si file root itu dia masih strip-strip. Nah, kita akan coba bagaimana caranya untuk kita bisa mengakses file tersebut. Yang mana kalau kita sudah bisa kita sudah bisa menjalankan si file root tadi, yang mana si file root ini dimiliki oleh admin, maka otomatis ketika kita sudah punya akses ke sana, maka kita akan juga punya izin yang sama dengan si file tadi. Jadi langkah-langkahnya pertama tadi yang sudah sempat disebutkan, ada 2 command prompt, yang satu untuk listen, yang satu lagi untuk menghubungkan. Dan di sini ada komennya. Dan dari situ juga kita coba cek ada file apa saja yang memiliki izin SUID yang tidak wajar. Dan salah satunya adalah si bin/bahs. Dan dengan kita menjalankan si binary ini, yang mana tadi izinnya itu dia levelnya root tadi, maka kita bakal punya akses menjadi lebih tinggi. Dan kita akan coba akses kita jalankan si bin base tadi dengan tambahan parameter P. Tujuannya supaya nanti hak akses kita tetap nggak kembali lagi. Dan dari sini kita sudah masuk, kita bisa menjadi admin dan akhirnya kita punya akses ke si file root.txt ini. Mana di situ juga terdapat flag yang ke-9. Nah, ketika kita sudah menjadi admin, maka otomatis kita bisa memiliki akses ke berbagai file-file lain dengan lebih mudah. Dan sekarang thinking cap kita akan diubah menjadi yang awalnya sebagai pentester atau sebagai hacker, kita ubah menjadi SOC analyst. Dan di sini sebagai SOC analyst ada beberapa file yang umumnya dicek ketika ingin memahami jejak digital. Yang pertama itu file log access, yang mana ketika kita akses di sini dapat flag ke-10, yang mana nanti kita bisa lihat akses apa saja yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua juga file base history, di mana itu disimpan riwayat perintah yang diketikkan pengguna. Di situ juga kita dapatkan flag ke-11 dan begitupun untuk file yang ke-12 ini, yaitu ketika hacker itu biasanya mereka sudah berhasil masuk, maka yang akan mereka lakukan adalah bagaimana menjaga si aksesnya itu tetap terjaga. Nah, biasanya itu dilakukan dengan menyisipkan backdoor atau persistent mechanism. Jadi ada serangkaian script yang disimpan dan otomatis akan langsung dijalankan begitu terminal terbuka. Dan dengan kita mengakses file ini, kita bisa tahu si kode tadi. Dan di sini juga ditemukan flag ke-12. Nah, selanjutnya tadi kan sudah begitu banyak hal yang kita lakukan, yang mana tentu dalam lingkungan Docker itu biasanya kita punya alamat IP internal yang nggak bisa diakses langsung lewat internet. Nah, kita akan coba lihat sebetulnya ada alamat IP apalagi di server yang tidak bisa diakses tadi. Nah, di sini pertama kita akan mengecek dulu
IP kita sekarang ada di mana, yang mana kita sekarang berada di 172.18.02. Dan asumsinya IP-IP lainnya itu masih berada dalam satu subnet yang sama. Maka kurang lebih harusnya cukup berganti angka terakhirnya dan portnya saja. Dan dari situ kita coba beberapa IP tetangga dan dengan port yang umumnya digunakan. Sebagai contohnya misalnya karena tadi di awal kita tahu bahwa si MBPTL ini berjalan dengan Flash Python, maka kemungkinan default port yang berjalan itu adalah 5000. Dan di sini kita coba melakukan trailing ke beberapa IP tetangga dengan port 5000 dan ternyata di sini mendapatkan jackpot di 0.4 port 5000. Di situ kita temukan ada flag ke-13 dan si kode HTML dari 0.4 ini juga yang akan kita bahas di flag 14. Yang mana aplikasi modern pada umumnya saat ini itu biasanya menggunakan yang namanya template engine. Dan untuk konteks Python Flash itu bisa saja menggunakan Jinja. Nah, tujuannya si template engine ini adalah untuk bisa dipisahkan logika pemrograman dengan tampilan. Sehingga ketika nanti kita sebagai developer ingin menginput suatu parameter, maka cukup diinput placeholder-nya saja. Tidak perlu langsung menginputkan data aslinya satu persatu. Nah, kalau kita sebagai developer itu lengah, yang bisa terjadi adalah input pengguna itu langsung kita masukkan sebagai ke template string. Dan dengan demikian bisa saja si inputan user itu langsung dijalankan di aplikasi kita tanpa dikirim sebagai data terlebih dahulu. Dan akibatnya ya kita bisa saja mengakses data-data internal di file Python kita kalau memang tadi terjadi. Nah, kita akan mencoba untuk memanfaatkan kerentanan tadi, yaitu pertama kita coba nge-curling lagi si web 0.4 tadi, dan kita coba apakah dia bakal merespon si inputan 7x7 kita. Ternyata begitu di-curling dan ditampilkan hasil HTML-nya, yang dikeluarkan itu adalah hello,49, bukan 7x7. Artinya ya memang dia memiliki kerentanan yang tadi kita sebutkan. Maka dari itu kita mulai bikin payloadnya, dan di sini dibantu dengan payload inilah kita bisa melakukan eksekusi serangan. Kita lakukan serangannya sehingga nanti didapatkanlah si flag ke-14. Selanjutnya, biasanya kita sebagai developer akan mengcompile keseluruhan aplikasi kita menjadi satu executable file. Salah satunya adalah binary. Dan memang di file MBPT, di web MBBTL tadi, memang dia diberikan akses kepada kita untuk bisa langsung mendownload binary filenya, sehingga tadi langsung kita download. Dan biasanya kita sebagai developer kadang lupa memasukkan beberapa pesan atau apapun ke binary tadi yang penting. Dan di sini kita akan coba mengubah dari binary file tadi menjadi yang bisa dipahami oleh manusia. Kita menggunakan decompiler online, misalnya di sini docbolt, dan di sini ditemukan memang ada informasi penting, yaitu si flag ke-15. Selanjutnya, yang tadi kita sudah bahas juga, si binary tadi, itu kadang juga memiliki layanannya tersendiri. Dan otomatis dia juga masih di dalam lingkungan Docker yang sama, tetapi IP-nya berbeda. Dan kita akan coba cari tahu untuk layanan internal tadi itu berjalan di mana. Nah, karena memang pada umumnya ketika suatu perlombaan CTF itu digelar, biasanya untuk soal eksploitasi biner itu berada di port 31337. Maka saya langsung mengasumsikan bahwa si internal server tadi itu berjalan di port 13337. Maka akan dicoba lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, dicoba cari IP tetangga dengan port sekian, manakah yang aktif. Dan ternyata yang aktif itu adalah IP 03 dengan port yang tadi. Nah,
Dari situ setelah dipindai manual dan berhasil, maka kita akan buat payload lagi. Tujuannya untuk membaca si flag-nya. Dan di sini dengan payload demikian, ternyata hasilnya seperti ini. Didapatkan flag ke-16. Dan flag yang terakhir, yang mana kita akan coba melihat kerentanan dari si binary files-nya itu sendiri. Yang mana akan ada potensi terjadinya buffer overflow. Di sini bisa kita lihat bahwa program itu mendefinisikan suatu variabel bernama v9 dengan ukuran 128 byte. Tetapi di sini bisa kita lihat si variabel v9 ini digunakan di fungsi gets, yang mana kita tahu bahwa gets itu seringkali tidak aman. Kenapa? Karena gets itu tidak melakukan validasi panjang input. Maka dari itu bisa saja nanti pengguna memasukkan data lebih dari si ukuran v9 tadi. Dan demikian terjadilah buffer overflow mengakibatkan si aplikasi bisa error atau bahkan kita bisa mengakses fungsi-fungsi lainnya. Kita akan memanfaatkan kerentanan tadi karena memang tadi digunakan gates yang sangat rentan. Di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu fungsi yang ingin kita jalankan fungsi apa. Dari decompiler tadi kita dapatkan ada satu fungsi yang terlihat mencurigakan, yaitu si fungsi secret ini yang kemungkinan memang inilah pintu masuk untuk kita mendapatkan flag. Yang mana dia membuka si bin sh yang mana si fungsi ini tidak dijalankan oleh main. Maka dari itu kemungkinan besar kita perlu menjalankan fungsi ini. Dan dari soal diketahui fungsi ini berada di alamat memori sekian. Nah, maka dari itu, agar dapat kita bisa mengendalikan program ke fungsi tadi, maka kita perlu membanjiri si buffer v9 tadi, yaitu sebanyak 128 byte, dan ditambah save RBP-nya, si base pointer-nya, supaya nanti kita bisa return address-nya kita timpa dengan alamat fungsi secret. Maka dari itu dibuatlah payload demikian, dan kita coba jalankan. Dan ternyata berhasil didapatkan si flag ke-17. Praktikum ini tentu tidak dapat berjalan tanpa peran dari Bayu Fedra sebagai pengembang MBPTL ini. Maka berikut ini link menuju repository artinya saya lampirkan. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.